Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzal Lesiano, mahasiswa tingkat 2, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analisis Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara melakukan pemeriksaan kadar HDL menggunakan metode persipitasi. Jadi apa sih itu HDL? HDL adalah High Density Lipoprotein atau biasa kita kenal dengan kolesterol baik, yang mana kolesterol baik ini berfungsi untuk menjaga serta menyingkirkan berbagai macam kolesterol yang dapat mengganggu kesehatan kita. Jadi prinsip dari pemeriksaan ini yaitu adalah menggunakan reagen HDL kolesterol persipitat yang mana berfungsi untuk mempercepat reaksi enzimatis sehingga kita dapat menentukan kadar HDL dalam sampel. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah mempersiapkan persipitat terlebih dahulu. Antara lain alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama adalah mikropipet 1000 mikroliter, kemudian tip berwarna biru, kemudian kita butuh tabung, serta kita butuh centrifuge, dan tidak lupa pula kita butuh spesimen serum. Jadi pertama-tama kita pipet sebanyak 500 mikroliter spesimen serum, kemudian kita masukkan ke dalam tabung. Kemudian kita pipet lagi sebanyak 500 mikroliter dari reagen HDL kolesterol persipitat, kemudian kita masukkan ke dalam tabung yang sama, lalu kita homogenkan. Setelah kita selesai homogenkan, nanti kita masukkan ke dalam centrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. Kurang lebih proses yang saya jelaskan tadi seperti cuplikan video berikut ini. Nah, ini video yang saya jelaskan tadi. Jadi kita ambil sebanyak 500 mikroliter reagen HDL kolesterol, kita masukkan ke dalam tabung yang berlabelkan presipitat. Nah, ini contohnya. Nah, jadi setelah itu kita ganti tipnya supaya tidak mempengaruhi hasil nanti. Kemudian kita pipet sebanyak 500 mikroliter juga spesimen serum dari pasien. And we will add it to the previously containing precipitating reagent tube. And we will mix the components. Nah, setelah itu kita homogenkan agar reaksi enzimatisnya bekerja secara baik. Lalu kita sentrifuge yang sudah kita homogenkan tadi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. Nah, setelah itu kita pisahkan antara supernatan dan endapan. Nah, supernatan ini adalah yang kita gunakan nanti untuk pemeriksaan selanjutnya. Make sure that you do not mix the supernatant with the pellet again, as this may cause problems in the estimation of HDL cholesterol. So now we will start the second part of our procedure. Jadi pada proses selanjutnya ini adalah proses persiapan sampel, yang mana dalam proses ini kita membutuhkan reagen kolesterol serta juga reagen standar. Nanti pertama-tama kita siapkan 3 buah tabung baru yang kita labeli, antara lain yaitu yang pertama adalah reagen blank, kemudian kita labeli yang kedua standar, dan yang ketiga yaitu adalah test. Jadi pertama-tama kita pipet 1000 mikroliter dari reagen kolesterol, kemudian masukkan ke dalam masing-masing tabung. Setelah itu nanti kita siapkan dulu yang standarnya. Jadi kita pipet dengan mikropipet yang ukuran 100 mikroliter dengan tip berwarna kuning, kemudian kita pipet sebanyak 50 mikroliter dari reagen standar, kemudian kita masukkan ke dalam tabung yang berlabel standar. Kemudian kita ganti tip kuning tadi, kemudian kita pipet supernatan yang telah kita pisahkan tadi, kemudian kita masuk ke dalam tabung berlabel tes. Kemudian kita inkubasikan ke dalam inkubator selama 37 derajat Celcius selama 5 menit. Jadi setelah proses itu nanti kita berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pembacaan hasil. Seperti video yang saya cuplikan berikut ini merupakan proses yang saya jelaskan tadi. Jadi ini merupakan proses selanjutnya. Jadi yang kita butuhkan di sini yaitu 3 buah tabung yang baru berlabelkan blank, standar, dan test. Dan juga kita butuh reagen kolesterol, yang mana nanti reagen kolesterol ini kita masukkan ke dalam masing-masing tabung sebanyak 1000 mikroliter. In 3 different tubes, which is previously labeled as blank, standard, and test. Make sure that you do not aspirate any air bubble while taking the reagent. So now we will add the standard in the test. Nah, setelah itu kita butuh reagen standar, yang dimana di sini kita akan membuatnya yaitu dengan memasukkan sebanyak 50 mikroliter standar ke dalam tabung berlabel standar. Tidak lupa juga kita melap bagian luar tip supaya pas gitu, biar nggak kelebihan nggak kekurangan. Then we will change the tip
Setelah itu kita ganti tip yang baru dan kita ambil sebanyak 50 mikroliter juga supernatant dan kita masukkan ke dalam tabung berlabelkan test. And add it to the third tube which we have labeled for test. Nah, kita langsung saja ke proses selanjutnya adalah proses inkubasi yang dilakukan selama 5 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Jadi, sembari kita menunggu proses inkubasi ini, sebaiknya kita siapkan dulu alat instrumen yang akan kita gunakan, yaitu potometer dengan program HDL kolesterol untuk membaca blank terlebih dahulu. Nah, ini pedoman retest kit dan rata-rata itu semuanya dalam bahasa Inggris, jadi kita harus paham dan mengerti artinya. Nah, sekarang kita sudah siap untuk membaca reagen blanknya. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah menunggu proses inkubasi selesai. Nah, setelah proses inkubasi selesai, kita langsung saja membaca reagen blank tersebut. Dan nanti hasilnya akan muncul pada layar potometer. Nah, setelah hasilnya muncul, nanti akan ada perintah untuk membaca standarnya. Jadi kita langsung saja baca standarnya. So now we will take our second tube in which we have prepared standard and aspirate the reaction mixture into the flow cell. Again, after a small lag time. Nah, setelah itu hasil dari pembacaan standar tadi akan muncul pada layar potometer. Dan ada perintah untuk mengulang proses pembacaan standar. Nah, di sini kita pilih no karena kita sudah mendapatkan hasil pembacaan standar, jadi kita tidak perlu lagi untuk mengulangi proses pembacaan standar tersebut. Nah, setelah itu kita langsung saja membaca sampel dengan tabung yang berlabelkan tes tadi. And aspirate the reaction mixture into the flow cell. Nah, jadi kita tunggu saja prosesnya sampai kita mendapatkan absorban dari tes tadi. Dan tara, kita mendapatkan hasil dari pemeriksaan kadar HDL tersebut. If you wish to run more patient samples, follow the exact same procedure. This is the correct way to perform HDL precipitating test. Thank you, and we hope this video has been helpful for you. Setelah kita mendapatkan hasil dari pemeriksaan kadar HDL tersebut, yang kita lakukan selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil dengan nilai rujukan, yaitu apabila di bawah 40 mg per desiliter maka dikategorikan sebagai bahaya karena semakin besar resiko kita untuk terserang penyakit jantung. Dan apabila semakin tinggi kadar HDL, yaitu di atas 60 mg per desiliter, maka semakin kecil resiko kita untuk terserang penyakit jantung. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ada beberapa macam cara pemeriksaan kadar HDL. Contohnya seperti yang saya jelaskan ini. Untuk karena itu kita sebagai tenaga kesehatan harus mengikuti pedoman yang ada pada test kit yang kita gunakan sehingga kita dalam menentukan kadar HDL tersebut tidak salah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.